Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hastari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Dimulai dari wabah COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, tepatnya di Cina pada akhir Desember 2019. Wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit berbahaya yang menular dengan sangat cepat. Virus corona ini adalah pandemi bagi masyarakat Indonesia, dan sekarang virus corona semakin merajalela. Virus corona ini telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, dan sekarang tingkat kematian pun semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, berbagai negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown sementara sebagai pencegahan penyebaran virus corona. Di negara Indonesia sendiri, untuk mengantisipasi penularan virus corona ini, pemerintah memberlakukan kebijakan seperti isolasi, social distancing, hingga dilakukan PSBB, atau disebut juga dengan pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini dilakukan dalam rangka untuk menekan penyebaran virus corona. Dikarenakan Indonesia sedang melakukan PSBB, oleh karena itu, semua kegiatan warga negara yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sementara waktu, sampai pandemi benar-benar menurun. Tidak terkecuali pembelajaran di sekolah juga dihentikan untuk sementara waktu. Beberapa pemerintah menerapkan kebijakan di setiap daerahnya dengan memberlakukan metode belajar dengan sistem PJJ, atau disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yaitu pembelajaran secara daring atau dalam jaringan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknologi internet yang dilaksanakan secara online. Namun PJJ ini dalam dunia pendidikan sangat kurang efektif karena banyak sekali faktor-faktor atau kendala yang dihadapi guru maupun siswa. Seperti kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, sinyal yang kurang mendukung, dan kuota internet yang sangat mahal. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu hakikat efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dilakukan melalui proses interaksi antara guru dengan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dari respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian, dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, diperlukan hubungan timbal balik antara guru dengan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Selain itu, dalam mencapai tujuan pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kondisi atau lingkungan sekolah yang harus tertib dan disiplin. Sarana dan prasarana juga harus mendukung kegiatan pembelajaran serta media pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun sarana pendukungnya yaitu yang pertama, lokasi selama pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah adalah solusi terbaik dalam memutuskan penyebaran COVID-19. Namun, ada beberapa siswa yang bosan melakukan pembelajaran di rumah sehingga kurangnya minat siswa untuk belajar. Dampak tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas pembelajaran pada umumnya. Namun begitu, PJJ harus tetap dilakukan di dalam rumah sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap wabah COVID-19. Yang kedua, media yang digunakan selama pembelajaran jarak jauh. Adapun platform yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini yaitu WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, YouTube, Google Meet, Zoom Meeting, dan sebagainya. Dalam penerapan ini, dibutuhkan beberapa fasilitas-fasilitas dalam mengakses platform tersebut, seperti handphone, laptop, atau notebook. Itu bagi siswa yang memilikinya. Namun bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut, sangat kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara efektif. Yang ketiga, pemahaman siswa terhadap pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Banyak siswa yang merasa asing dengan pembelajaran jarak jauh ini, yang mana pembelajaran biasa dilakukan secara tatap muka. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka adalah kegiatan yang dilakukan sudah berjalan lama.
Sedangkan pembelajaran jarak jauh ini adalah suatu hal baru bagi siswa. Untuk kelancaran pembelajaran jarak jauh tentunya membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari siswa dan juga penyesuaian diri siswa terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Namun tidak hanya itu, siswa juga perlu beradaptasi terhadap kesigapan mental dan emosi yang stabil terhadap gangguan-gangguan yang dihadapinya. Serta sarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Dan juga ketersediaan prasarana utamanya, yaitu jaringan internet yang memadai. Dan belum tentu dimiliki setiap daerah jaringan internet yang terjamin kualitasnya. Jaringan internet yang kurang di daerah terpencil atau pedesaan sangat menghambat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, pembelajaran jarak jauh dengan beberapa hambatan-hambatan yang dialami siswa membuat pemahaman siswa terhadap pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini kurang memahami materi yang diberikan oleh guru, sehingga kurangnya keefektifan dalam pembelajaran, karena pemahaman siswa terhadap materi masih kurang dan belum optimal. Yang keempat, hambatan pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh sangat banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan, yaitu jaringan internet yang kurang stabil, waktu siswa yang tidak sesuai, gangguan listrik, dan kehabisan kuota. Jadi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan menggunakan jaringan internet sangat memerlukan kuota internet untuk mengakses platform yang digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini, banyak siswa yang kekurangan ekonominya untuk membeli kuota setiap bulannya. Wabah COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada dunia pendidikan, namun juga pada ekonomi masyarakat yang kini kerap menurun. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya kesulitan dalam kuota internet saja, tetapi juga kesulitan dalam mengakses internet bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan. Sehubung dengan jaringan internet yang kurang stabil, memiliki hambatan-hambatan antara lain, jaringan lemah, cuaca yang buruk seperti hujan, petir, gemuruh, yang membuat jaringan internet kurang stabil. Hambatan atau gangguan tersebut membuat kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara efektif. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap efektivitas pembelajaran jarak jauh, yaitu jaringan internet yang tidak stabil, sehingga membuat penjelasan dari guru mengenai materi-materi pembelajaran tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh siswa. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya kurang efektif, tetapi juga kurang menyenangkan bagi siswa, terutamanya bosan dan tidak memiliki teman belajar. Jadi pembelajaran jarak jauh belum bisa menggantikan pembelajaran secara tatap muka, karena pembelajaran tatap muka lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh. Namun pembelajaran jarak jauh dikatakan efektif apabila siswa benar-benar bisa memahami materi pembelajaran secara akurat. Dalam hal ini, yang dibutuhkan siswa tidak hanya bahan bacaan yang menarik, namun juga memerlukan handphone yang memadai, kuota internet yang cukup, dan jaringan internet yang optimal. Dengan begitu, barulah siswa bisa dengan sungguh-sungguh melaksanakan pembelajaran secara efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.